teman-teman, kita kembali akan belajar memperdalam tentang seni peran. Dalam kelas kreatif, seni itu menyenangkan, kita akan belajar proses belajar seni peran dengan sangat menyenangkan. Kali ini teman-teman akan diperkenalkan tentang bermacam seni peran. Karena ada banyak seni peran di dalam teater. Ada seni peran realis, tapi ada juga seni peran untuk teater bergaya klasik. Yuk kita simak bareng-bareng. Ada jenis acting, ada jenis pemeranan, ada jenis teater yang kecenderungannya adalah menampilkan sesuatu yang mudah kita kenali sebagai kewajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, ya kita duduk-duduk di kursi tamu atau tiduran di dipan, berbaring di dipan. Lalu ketika di panggung kita muncul ibu sedang tiduran di ranjang di tempat tidur, lalu di kamar yang lain ayah sedang duduk membaca koran, dan lalu memanggil ibu di kamar yang lain itu dengan agak berteriak, "Bu." Seperti kehidupan sehari-hari kita katakan, oh itu wajar. Saya mudah percaya bahwa itu terjadi, bisa terjadi dan terjadi dalam kenyataan. Itu yang biasanya ditandai sebagai acting realis, acting yang mencoba sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari. Naskah realis itu mengantar saya pada kemampuan saya pada bidang. Saya belajar melukis, yang paling saya sulit melukis realis. Tapi menulis surrealis, melukis surrealis sangat mudah. Karena subjektivitas sangat dominan. Ada warna pribadi yang mungkin tidak sama dengan orang lain. Tetapi lukisan realis harus meyakinkan karena semua orang memiliki pengalaman mungkin yang sama dengan lukisan itu. Jadi sebetulnya saya bangga diberi gelar pemain teater realis karena sebetulnya saya sedang melukis manusia dengan anatomi yang benar. Gerak-geraknya juga gerak-gerak yang mudah kita kenali sehari-hari. Gerak garuk kuping, apalagi lah banyak sehari-hari. Dan hampir persis dengan apa yang kita lakukan dalam kewajaran, dalam kenyataan sehari-hari. Kalau toh ada perubahan, perubahannya kecil sekali hanya demi proyeksi. Supaya terlihat dari jauh sana, ya menarik kupingnya agak digedein sedikit, dibesarkan sedikit ukuran nariknya. Tapi ya ini tetap wajar. Ya. Tapi ada juga jenis-jenis acting yang gerak-geraknya, gestur-gestur gerak-gerak kecilnya, cara melangkahnya, cara berbicaranya jarang atau hampir tidak pernah kita temukan dalam kenyataan sehari-hari. Inilah yang dengan dengan sederhana kita sebut teater non realis dari gaya aktingnya ya, dari gaya aktingnya. Sebab ada juga realis dan non realis ditinjau dari naskah lakonnya. Naskah lakonnya bukan cerita tentang
kewajaran sehari-hari, tapi sesuatu yang berbeda. Bisa saja. Tapi di sini kita bicara tentang acting dan bukan tentang penulisan lakon kan? Ada acting realis dan acting non realis. Acting realis adalah acting yang sedekat mungkin dengan kenyataan kejadian sehari-hari. Cara bicara sehari-hari, cara bergerak sehari-hari, cara berpikir sehari-hari. Sedangkan non realis adalah yang di seberangnya, tidak wajar seperti kenyataan sehari-hari. Acting non realis itu biasanya dikaitkan dengan apa yang disebut stilisasi. Surrealis memang menjadi realis pada stratanya. Surrealis juga realistis di dalam tahapan penguasaannya. Jadi pengertiannya bagi saya justifikasi, keyakinan, bermain dengan hal-hal yang surrealis seyogianya dia telah menguasai apa beda rokok dan cerutu, apa beda cerutu dan pipa. Semuanya mengeluarkan asap, semuanya tembakau, tetapi memiliki nilai kedalaman menikmati tembakau yang berbeda. Itu bedanya realis, surrealis. Hanya masalah grade, hanya masalah tingkatan. Kalau surrealis sendiri menjadi realis pada bidangnya, pada tahapannya. Menuluh Diam request konser itu kan, itu adalah non realis yang kemudian direaliskan. Karena semuanya ada, tapi itu sebetulnya tidak realis kan? Gitu. Tapi semuanya ada di panggung. Kompornya ada, superminya ada, telurnya ada. Gitu. Ketika saya masak itu benar-benar saya masak, betul saya makan. Itu realis. Tapi dia surrealis dalam arti itu kan menceritakan sesuatu yang sebetulnya fiktif. Gitu. Saya tuh tidak pernah mengkategorikan seperti itu. Seperti menurut saya melakoni aja sutradara maunya saya seperti apa. Tapi saya pelajari dulu pengarangnya pengennya seperti apa, gitu kan? Lalu kemudian saya tidak mengatakan oh ini adalah gini itu biarin aja lah wartawan yang menentukan. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya realis itu usaha untuk menirukan. Ini yang dalam bahasa yang lain disebut mimesis, bukan mimisan ya, mimesis. Menirukan. Nah, acting realis itu juga menirukan, tapi sebenarnya tidak hanya menirukan bentuk lahir, menirukannya juga menirukan perasaan atau pikiran, dunia batin yang menimbulkan gerak itu. Jadi ketika seorang aktor realis hanya menirukan gerak luarnya, itu bukan berakting, itu menirukan saja. Sedangkan kalau kita mau berakting realis, kita berusaha menirukan bentuk lahirnya sekaligus juga suasana batin yang melahirkan gerak itu, yang mendorong terjadinya gerak atau ucapan itu. Jadi itu
Situ lagi ya. Ini saya berusaha menampilkan acting realis. Acting realis. Sejauh mungkin saya berusaha wajar, dan kalaupun ada sesuatu yang saya tambah-tambah, itu adalah demi proyeksi. Saya membayangkan penontonnya di sana, ya kan? Kira-kira keadaan yang sama. Nah, di sini, walaupun tidak terlalu jelas mungkin bedanya, tapi saya berusaha memberikan stilisasi, memberikan pengubahan-pengubahan ukuran gerak dan sebagainya secara sengaja, tidak demi proyeksi, tapi demi karena memang nanti tokoh-tokoh yang lain geraknya juga seperti ini, seperti itu. Ini gerakan non-realis yang tidak terlalu ekstrim. Kalau yang lebih ekstrim lagi, yang ekstrim itu saya pernah nonton itu Jumpalitan di Udara itu, teman-temannya Mas Jamal misalnya ya, wah, membuat teater yang gerak-geriknya itu sama sekali tidak merupakan kewajaran yang terjadi sehari-hari. Ini bukan soal buruk atau baik. Ini soal cara penyampaian, soal cara mengungkapkan gagasan tentang kehidupan, dan juga soal cara menyampaikan. Judulnya Menunggu Dogot, bukan Godot. Menunggu Dogot. Kenapa? Pokoknya kita ditunggu. Ditunggu siapa? Ya kita semua ini ditunggu. Ditunggu siapa? Ditunggu Dogot. Ayo kita berangkat, tunggu dulu. Kita tidak boleh cepat sampai atau terlambat sampai. Kita harus tepat. Tahu nggak, friend? Yang harus tepat menit dan detik itu cuma ajal. Hanya ajal yang tepat waktu. Nggak boleh terlambat sedikit, nggak boleh kecepatan sedikit. Maksudmu apa, friend? Sebulan setelah itu, beliau pergi bertemu Dogot. Pertanyaannya, surrealiskah? Realiskah? Karena di dalamnya, waduh, kok di stasiun ada orang yang ngawe-ngawe aku? Saudaramu ya? Bukan, loh, ngawe-ngawe kok. Ngawe-ngawe apa? Kamu ditunggu Dogot. Loh, kok kamu juga kenal Dogot sih? Kita semua ditunggu. Loh, kamu kan cuma kondektur. Semua ditunggu Dogot. Bermain saya realis kan? Temanya surrealis. Bagaimana? Apakah saya harus masuk dulu ke karung surrealis untuk memainkan itu? Kan tidak. Tetapi saya harus mengerti. Saudara-saudara di sini terminal bandara, saudara yang akan berangkat ini, tolong hati-hati karena Anda sedang ditunggu oleh Dogot. Kamu itu saudaranya yang halo-halo tadi ya? Apa? Yang halo-halo tadi saudaramu? Bukan. Loh, kok dia tahu bahwa kita ditunggu? Sih? Sangat surrealis. Jadi saya tadi pakai bahasa Jawa,
menggunakan etnis Jawa karena saya dibesarkan di Jawa. Tetapi teman-teman kan juga banyak yang dari Sumatera, banyak yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Irian, dari Papua. Pasti kalian juga memiliki kearifan-kearifan lokal. Nah, untuk itu kalau boleh ditanya dan saya harus menjawab, Pak Slamet belajar dari mana tentang masalah pemikiran kehidupan? Terus terang, dari budaya yang saya miliki. Bagaimana teman-teman? Jadi makin tahu ragam seni peran kan? Mana yang lebih menarik menurut teman-teman? Pasti semuanya menarik kan? Dan akan lebih menarik lagi bila kita juga coba langsung mempraktekannya. Karena belajar seni peran itu kita harus latihan langsung. Dan kita harus mencobanya dan mempraktekannya. Teman-teman, kalau teman-teman pernah mendengar pujangga Inggris bernama William Shakespeare? Belum ya? Belum pernah dengar? Oke. Dari Indonesia. Kalau teman-teman pernah mendengar nama Rustandi Kartakusuma? Juga belum ya? Itu pujangga kita, pujangga Indonesia dari tahun 30-an gitu ya. Mereka menuliskan Shakespeare dan Rustandi Kartakusuma, juga Sanusi Pane, mereka menuliskan naskah drama, lakon, tidak dengan bahasa yang realis, melainkan dalam bentuk puisi. Lakon, drama, tapi bentuknya puisi. Nah, ini tentu saja susah kalau kita mau mementaskannya secara realis, karena puisi itu mengandalkan rima, ya, mengandalkan irama, ritme, jadi persamaan bunyi dan persamaan irama, birama. Dan dalam bentuk puisi itu terkandung juga makna. Karena makna itu teman-teman, makna yang namanya makna itu bukan hanya pengertian kering ini, tapi juga suasana hati itu juga, kalau dalam kesenian, dalam teater itu juga makna. Jadi kalau itu tidak diucapkan sebagai puisi, tidak diperhatikan irama dan rimanya, dia kehilangan sebagian dari maknanya. Nah, maka untuk memainkan lakon-lakon, naskah-naskah drama yang dituangkan dalam bentuk puisi itu, kadang-kadang disebut drama bersajak atau lakon bersajak. Itu kita biasanya tidak menggunakan pendekatan acting realis. Tidak hanya dalam mengucapkan dialog, tapi juga dalam bergerak, ya kan? Juga dalam bergerak, ada stilisasi tertentu yang mungkin wah lebih mirip tari dan sebagainya. Ada beberapa penulis drama absurd seperti Eugene Ionesco, ada Samuel Beckett, ya, ada banyak lagi yang lain. Itu menulis lakon-lakon seperti itu. Pasti tidak begitu saja lahir, itu pasti ada latar belakangnya. Apa yang latar belakangi muncul penulis-penulis lakon-lakon absurd itu? Apa yang melatar belakangi mereka memunculkan adegan-adegan dalam teater yang begitu aneh, begitu ganjil, begitu ajaib kalau kita nilai dengan ukuran kewajaran sehari-hari. Saya tidak akan berpanjang lebar bicara mengenai latar belakang itu, tapi itu ada latar belakangnya yang berkaitan dengan rasa keputusasaan, rasa ketidakbermaknaan hidup, ya, rasa bahwa kita ini dicengkeram oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa kita jelaskan. Mengapa setiap hari kita harus bangun pagi dan membuka jendela? Mengapa harus begini, harus begitu? Itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita pikirkan lagi, kita lakukan gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau dalam drama realis, kejadian satu ke kejadian kedua dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, itu dihubungkan dengan
kaitan-kaitan logis, kaitan-kaitan logis. Itu yang disebut plot. Terjadi A karena A, terjadi B karena B, maka C, karena C maka D. Itu semua itu runtut dalam hubungan sebab akibat yang logis. Itu dalam drama realis. Dalam drama absurd seperti yang pernah kami mainkan, ya bersama teater garasi misalnya, Mas Samuel Beckett, Endgame. Ada seorang pemain bertanya, ini motivasiku apa? Kok saya berjalan ke sini? Bagaimana saya bisa di sini lalu berjalan ke sana? Apa alasanku ke sana? Saya katakan, kalau kamu mencari alasannya, nggak absurd lagi drama ini. Justru karena tidak ada alasannya. Ya mau ke sana aja. Itu suatu kebiasaan yang sudah berjalan begitu, mekanis begitu dalam hidup yang kehilangan arti, kehilangan makna, dikepung oleh kebiasaan-kebiasaan yang mati. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sebenarnya lahirnya drama non-realis, dalam hal ini drama absurd. Itu bukan begitu saja. Ini merupakan respon, tanggapan terhadap keadaan waktu itu. Kini teman-teman sudah banyak pengetahuan dan sudah banyak contoh-contoh yang diberikan kepada kalian. Di episode yang selanjutnya, kalian akan mendapatkan pelajaran yang lebih menarik lagi tentang seni peran. Siapa tahu di antara kalian ada yang ingin menjadi aktor hebat, aktor yang populer dan terkenal. Untuk itu, kalian harus rajin berlatih seni peran. Iya kan? Saya sendiri sampai sekarang masih latihan loh. Setiap kali saya latihan, saya selalu menemukan hal-hal yang baru dan menyenangkan. Karena itu saya yakin belajar seni itu sangat menyenangkan dan pasti menyenangkan, ya kan? budaya lestari. Mojo paling Singosari Kediri Putih. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100%
ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, kedai kopi saat ini menjadi tempat favorit tak sekadar untuk nongkrong, namun juga membahas bisnis. Di kedai kopi Serona Bintaro, para pengunjung dapat belajar bahasa isyarat agar teman dengar dapat berkomunikasi dengan teman tuli. Kedai kopi menjadi tempat favorit bagi anak muda hingga orang tua untuk sekadar nongkrong atau menikmati waktu bersama pasangan, sahabat, hingga menjadi tempat untuk membahas pekerjaan bersama rekan sambil minum kopi favorit. Namun di Serona Cafe Bintaro yang terletak di Emerald Clubhouse Jalan Jombang Raya Tangerang Selatan, pengunjung tidak hanya bisa menikmati kopi dan menghabiskan waktu di kafe dengan konsep estetik dan unik, tapi juga bisa sambil belajar bahasa isyarat. Di kedai kopi ini, para tamu yang datang belajar dan berkomunikasi langsung menggunakan bahasa isyarat ke pramusaji dan barista. Karena sebagian besar barista dan pramusaji di kedai ini adalah teman-teman tuli. Di kedai ini juga terdapat huruf-huruf bahasa isyarat terpasang di sudut-sudut ruangan. Dengan hadirnya kedai kopi Serona membuka peluang lapangan pekerjaan untuk teman-teman tuli, sekaligus membuka ruang komunikasi untuk teman dengar dengan teman tuli. Sekarang orang-orang normal punya perspektif bahwa kita nggak bisa komunikasi dengan teman-teman disabilitas. Bahasa itu cuma lewat oral, lewat mulut, ataupun kita ngomong kencang. Sedangkan mereka sama aja nggak dengar juga kan. Nah di situ sebenarnya kita masukin biar, kita biasakan dengan bahasa isyarat. Di sini kita pakai Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Di situ kita biar bisa teman-teman itu komunikasi satu sama lain antara teman-teman yang dengar maupun teman-teman tuli di bermasyarakat nantinya, seperti itu. Di kedai yang buka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam ini juga membantu teman-teman tuli untuk membuka diri, berkomunikasi hingga menyampaikan gagasan mereka kepada teman-teman dengar. Sebenarnya ada salah satu pekerja kita namanya Roy. Tadi ada baristanya. Dia itu awal interview pun ditemani oleh mamanya. Sampai kerja hari pertama pun dia minta ibunya itu untuk ikut, karena dia nggak biasa bersosialisasi dengan orang-orang. Dia takut untuk bersosialisasi karena dulu pernah dirundung, pernah dibully dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya setelah di sini dia baru kerja sekitar 2 minggu, dia ternyata sudah bisa datang langsung, berkomunikasi langsung, meskipun dia tahu ini teman dengar. Bahkan ada temannya yang mungkin pernah membuli dia bisa berani lagi untuk berkomunikasi dengan beliau dan lain sebagainya, seperti itu. Sementara menu yang dihadirkan di kedai ini pun unik. Misalnya beberapa sengaja diberi nama dengan kata yang menggambarkan kesetaraan semua manusia. Nah kalau misalkan di sini kita ngambil namanya pun, kita ngambilnya yang biar teman-teman terbiasa untuk menyamaratakan semua manusia. Kita ngambil nama kopi serupa, kopi sewarna, ataupun yang lain-lainnya itu kita ngambil bahasa-bahasa yang sebenarnya semua manusia itu sama loh, sama rata, setara, nggak ada bedanya mau disabilitas, non disabilitas, putih atau hitam, laki-laki atau wanita, semua kita sederajat, kita sama, seperti itu.
Konsep bisnis kedai Serona ini mengandung nilai bahwa manusia adalah setara. Lahir dengan perbedaan namun tidak untuk dibeda-bedakan, baik dalam pergaulan hingga dunia kerja. Devri Novaldi, Trisabdo Aji, JPM TV. Sebuah kafe di Cilegon, Kepandean, Banten memberikan kesempatan para penyandang disabilitas untuk bekerja dan beraktivitas seperti orang normal pada umumnya. Inilah dia Cafe Bubble and Gallery. Berbeda dengan kafe pada umumnya, Cafe Bubble and Gallery tak hanya terkenal karena hidangan yang lezat, tapi juga sebab makanan dan minumannya diracik oleh para difabel yang berbakat. Nama Bubble pada kafe ini memiliki arti gelembung yang mudah pecah namun membawa kebahagiaan seperti karakter penyandang disabilitas. Sedangkan galeri sebagai wadah pameran karya dari para penyandang disabilitas. Kafe ini memang sengaja didirikan sebagai wadah untuk memberi kesempatan pada kaum difabel untuk menunjukkan hasil kreasi mereka, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemampuan mereka. Salah seorang penyandang disabilitas, Memen, menceritakan senang bisa bekerja di kafe ini karena teman-temannya saling membantu dan kompak dalam menyelesaikan pekerjaan. Dulu kerja itu di yayasan itu lantai 3 yayasan. Ya angkat-angkat semacam sayuran itu foto gitu di yayasan dulu mah. Senangnya kerja di sini apa senangnya gimana? Dulu tuh di yayasan itu saling bantu, saling bersama. Terus? Ya saling jang-royong gitu. Bersamaan kompak. Founder Yayasan Anak Mandiri Banten sekaligus pemilik Cafe Bubble and Gallery, Kristiana Yong, mengatakan ia mendirikan Cafe Bubble and Gallery sejak tahun 2017. Ada 14 penyandang disabilitas yang mengelola Cafe Bubble and Gallery. Mereka memiliki beragam keterampilan yakni memasak, seni rupa, melukis, menjahit, menghias tas, dan lain-lain. Semua karyanya dipamerkan di kafe ini agar bisa dinikmati para pengunjung. Karena sebenarnya kerinduan kita ya sebagai orang tua itu bagi anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa ke depannya itu mau mengerjakan apa gitu. Apakah mau di rumah saja membebani keluarga, tidak mungkin mereka juga membebani adik kakaknya, tidak mungkin ya, mereka tetap harus mampu mandiri secara finansial. Jadi itulah kerinduan kita sebagai orang tua. Makanya kami Yayasan Anak Mandiri mendirikan peluang usaha bagi mereka, Bubble Cafe dan Galeri yang isinya memang mencakup berbagai keterampilan. Tidak hanya masak saja atau tata boga, tapi berbagai keterampilan bisa disajikan di sini. Untuk harga makanan dan minuman di kafe ini cukup terjangkau, mulai harga Rp10.000 hingga Rp30.000. Selama ini 2% keuntungan dari kafe digunakan untuk kegiatan sosial. Namun omset pendapatan kafe ini sempat menurun 80% karena terdampak pandemi COVID-19. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para buruh
ambek meringoti Tino Puruh bareng-bareng. Montor-montor sport iki melaku buan teriring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tuljenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tuljenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Pemirsa, jika Anda bingung mencari tempat berlibur sekaligus kulineran, Anda bisa mengunjungi tempat wisata petik buah jambu kristal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di tempat ini Anda bisa berwisata sekaligus memetik dan memakan buah jambu sepuasnya. Kabupaten Tuban memiliki banyak sektor wisata untuk dikunjungi. Salah satu yang ramai menjadi daya tarik pengunjung ialah kebun wisata petik jambu kristal di Desa Sukoharjo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Berjarak 45 km dari pusat kota Tuban, wisata alam ini tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan setelah hampir 2 tahun tutup karena pandemi, wisata petik jambu kristal kembali diserbu pengunjung. 4.000 pohon jambu kristal tumbuh di area seluas 4 hektar ini. Pohon-pohon ini ditanam menggunakan pola silang sehingga dapat menghasilkan buah secara bergantian. Hal ini membuat pengunjung yang datang dapat selalu menemukan buah setiap petik. Posisi buah yang tidak terlalu tinggi memudahkan pengunjung untuk memetik tanpa harus susah payah memanjat batang. Di sini apa, Mbak? Bisa metik jambu, bisa langsung dimakan di tempat. Terus keunggulan jambunya gimana rasanya? Rasanya manis, bijinya sedikit. Meski gratis makan di tempat, namun pengunjung yang hendak membawa pulang jambu kristal dikenakan tarif Rp20.000 per kilogram. Sementara, tiket masuk lokasi untuk pengunjung dewasa sebesar Rp15.000 dan anak-anak Rp10.000. Bisa makan jambu sepuasnya. Di dalam juga ada tempat untuk foto-foto selfie. Terus kami juga untuk menyediakan edukasi kalau nanti pengunjung yang berkenan. Wisata kebun ini dulunya merupakan lahan tandus yang bergantung pada musim penghujan. Namun berkat kegigihan Kusnadi, lahan seluas 4 hektar ini disulap penuh pohon jambu kristal. Kini hampir setiap hari kebun jambu mampu menghasilkan buah siap petik, bahkan saat panen raya 16 ton jambu segar dapat dihasilkan dari kebun ini. Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur.
saya ajak Anda ke lereng Gunung Wilis di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang merupakan daerah penghasil durian berkualitas. Jika Anda berkunjung ke sana, Anda bisa menikmati durian dengan cita rasa yang tentunya lezat dan legit sekali pemirsa. Para pengunjung yang datang tidak hanya dari dalam kota, namun juga dari luar daerah. Bulan Januari memasuki musim panen buah durian. Desa-desa di sekitar lereng Wilis, Kabupaten Madiun, menjadi sentra penghasil buah durian. Satu pohon dapat menghasilkan lebih dari 50 buah durian. Winanto, warga Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, setiap pagi ke kebun untuk memanen buah durian yang matang di pohon. Buah durian yang sudah matang biasanya akan jatuh sendiri tanpa harus dipetik. Sebelum memasuki musim panen, Winanto sudah mengikat satu persatu buah durian. Dia menjajakan buah durian hasil kebun di halaman rumahnya. Berbagai jenis durian lokal ada di sini, mulai dari jenis durian bajul, dandang, hingga durian kau. Namun yang paling terkenal rasanya adalah durian jenis kau. Durian jenis ini memiliki rasa manis dan sedikit pahit saat dimakan. Bulan Januari hingga Februari menjadi puncak panen raya buah durian lokal Segulung. Masalah harga, durian lokal dari Desa Segulung ini sangat terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tergantung besar kecil dan jenis buah durian. Para pembeli durian juga mendapatkan garansi dari penjual. Jika buah durian rusak atau rasanya tidak sesuai, maka durian akan langsung diganti. Tova Pradana, CTV, Madiun, Jawa Timur. Rekomendasikan Anda untuk mengunjungi daerah Yogyakarta. Ada kebun stroberi pemirsa. Kebun stroberi ini berada di bantaran Kali Gajah Wong. Kondisi bantaran Sungai Gajah Wong mulanya gersang dan kumuh. Inisiator Kampung Stroberi Supriyadi bersama rekan-rekannya patungan membeli polybag dan bibit tanaman untuk disemai di bantaran sungai. Tanaman yang dipilih adalah stroberi sebab mudah dirawat, serta kebun stroberi di Yogyakarta masih sangat jarang. Pinggiran sungai itu dulunya kan rindang, terus sejak dibikin jalan ini kan gusang sekali. Kita punya ide, kita kasih tanaman-tanaman biar bisa hijau, biar oksigennya tambah. Khusus stroberi mungkin 1000-an lebih nih. Kalau yang pot-pot yang gede, tanaman keras. Ketekunan Supriyadi dan rekannya pun membuahkan hasil. Kini stroberi tumbuh subur di bantaran Kali Gajah Wong. Selain menjadi lebih asri, hasil panen dari kebun ini pun dimanfaatkan warga sekitar untuk diolah menjadi aneka makanan, seperti coklat stroberi, egg roll, hingga kembang goyang. Febian dari JPM TV, Yogyakarta. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Menangkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions.
Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba dilengkapi 3 masker di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur nomor 2 yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3 beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane menyiare yo ayu rupane. Kopi organik di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo menggelar Festival Peti Kopi 2022. Kopi jenis Arabica yang dipanen punya kualitas ekspor yang bagus. Festival Petik Kopi 2022 kembali digelar petani kopi Arabica di Dusun Taman Dadar, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa saat memasuki musim panen. Tanaman kopi Arabica yang ditanam di tanah seluas 420 hektar ini mempunyai kualitas ekspor yang baik. Pada musim panen raya tahun 2022 ini, lahan siap petik di Dusun Taman Dadar seluas 350 hektar dan 70 hektar berstatus tanaman kopi baru. Rianto, salah satu petani kopi Taman Dadar, mengatakan panen perdana tahun ini mengalami peningkatan hasil panen dari tahun sebelumnya. Panen kopi unggulan berkat arahan serta pendampingan para petugas dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau Puslit Koka. Saat ini gimana perkembangan petani kopi? Perkembangannya ya bisa dikatakan naik lah pokoknya gitu. Ini lahannya di mana? Soalnya tiap tahun di sini kan nambah terus. Lahan Pak ya. Lahannya. Jadi buka lahan lagi terus Pak ya. Dukungan terhadap ekspor kopi juga dilakukan pemerintah Kabupaten Situbondo. Saat ini Pemda terus berupaya untuk merangkul para perusahaan besar membeli kopi Arabica Taman Dadar. Kita berharap bahwa panen kualitas kopi hari ini akan lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya dan masyarakat bisa sadar untuk meningkatkan kualitas kopi sehingga cita rasa Golden World Coffee itu betul-betul ada ciri tersendiri. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah penghasil kopi berkualitas jenis Robusta dan Arabica. Tak hanya Dusun Taman Dadar, jenis Arabica yang lebih dulu populer yakni kopi Arabica Luwak Kayu Mas dari Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Andi Nurholis, JTV Situbondo, Jawa Timur. Menghasilkan kopi yang nikmat tentu memiliki racikan tersendiri. Di Surabaya, siswa-siswi SMK mengikuti perlombaan meracik kopi dan kreativitasnya dalam menyajikan kopi.
Siswa sekolah menengah kejuruan di Surabaya ini terlihat serius dalam meracik kopi yang dibuatnya. Mereka sedang beradu kreativitas dalam perlombaan meracik kopi. Proses yang tepat dan bahan racikan yang pas menjadi tantangan bagi para peserta lomba barista pelajar SMK ini. Para peserta akan bersaing meracik dengan beragam kreativitas yang dituangkan dalam segelas kopi. Mulai meracik kopi latte hingga ice coffee latte yang dicampurkan dengan bunga telang. Biasanya cuma bikin minuman di pas magang aja sih. Kan sih pasti. Ini menunya apa tadi yang disajikan? Ice coffee latte gitu lah. Oh? Jadi saya pakai ekstrak dari sari telangnya gitu buat campuran minumannya. Panitia sendiri membebaskan para peserta menggunakan beragam bahan dan jenis kopi. Penilaian meracik kopi dari rasa, presentasi minuman, korelasi penjelasan dengan hasil minuman, serta kreativitas kopi yang dibuat. Ini seperti saya sampaikan ke depan bahwa ini adalah ada dua tujuan utamanya. Yang pertama ini kami mewadahi kreativitas anak-anak muda di bidang perhotelan. Bagaimana mereka mengembangkan keterampilannya. Perlombaan barista untuk siswa-siswi SMK ini bertujuan untuk mewadahi kreativitas pelajar yang menempuh jurusan perhotelan. Perlombaan ini juga sebagai ajang untuk mengedukasi pelajar bagaimana mengimplementasikan teori yang didapat di sekolah dengan praktek lapangan yang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini, serta mengasah kemampuan meracik segelas kopi yang dimiliki. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Ratusan hektar lahan tanaman kopi di atas pegunungan di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo dimanfaatkan oleh petani untuk menanam pohon vanili. Tanaman vanili yang ditanam di lahan bersuhu dingin ternyata menghasilkan vanili dengan kualitas yang bagus. Petani di Dusun Taman Dadar, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa menanam tanaman pohon vanili di sela-sela ratusan hektar lahan tanaman kopi. 250 pohon vanili berada di lahan tanaman kopi dan bersuhu dingin, membuat batang pohon lebih cepat membesar dan biji vanili bisa berkualitas super. Satu tanaman bisa menghasilkan 10 tangkai dan setiap tangkai bisa tumbuh hingga 8 buah vanili. Pemerintah daerah akan terus memberi bimbingan dan dukungan kepada para petani pohon vanili di Kabupaten Situbondo. Dari bibitnya dari mana, Pak? Dari pemerintah bantuan, Pak. Alhamdulillah dari bantuan dari pemerintah sekarang sudah tumbuh subur, dan sebelumnya memang Pak Hengki ini sudah mencoba bercocok tanam vanili ini di sela-sela kopi. Jadi jika suatu saat kopinya murah, bisa ditunjang dengan vanili. Namun para petani vanili mengaku masih kesulitan dalam menjual hasil panen buah vanili. Petani biasanya menjual vanili kering ke pembeli di Lampung dengan harga Rp4 juta per kilogram melalui market online. Udah berapa kali panen sekarang? Yang ini cuma baru 2 kali. Terus untuk jualnya sendiri berapa? Gimana, Pak? Saya menjualnya itu ke daerah Lampung online itu. Nah, makanya saya yang diminta sama pemerintah itu perhatiannya untuk petani untuk taman dadar itu, untuk vanili itu. Itu pembelinya saya yang dibutuhkan. Apalagi di Situbondo misalnya ada pembeli pengepul di sana, malah saya rawat yang lebih bagus. Bibit pohon vanili yang ditanam petani merupakan bantuan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Situbondo. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan dalam membudidayakan tanaman vanili dan membantu memaksimalkan pemasaran.
Andi Nurholis, JTV, Situbondo, Jawa Timur. Satu jam sudah nih pemirsa, saya menghadirkan menu-menu kuliner pilihan untuk Anda. Dan waktunya sekarang saya untuk undur diri sampai bertemu kembali di jelajah kuliner selanjutnya. Sampai jumpa. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tulcena setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tulcena. Nonton sampai dijamin penak JTV. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Budaya lestari Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo JTV 100% dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur JTV 100% gawe wong Jawa Timur JTV 100% Jawa Timur Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu JTV mantul Mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi semua beraksi atur insiden dan dedikasi semua seni ada di sini Jawa Timur pancen gone seni Riok lutruk campur sari Teko Ngawi sampai Banyuwangi ragam budaya lestari Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo JTV 100%